pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana junto pasal 338 KUH pidana. Adapun waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 04.00 di Jalan Pertamina JAS 27, tepatnya di Desa Kalem Tambu, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Untuk korban atas nama Toikin bin Asmadi, alamat Dusun Kebon Danas, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang. Yang berhasil kita amankan yaitu 2 orang, yaitu tersangka dan anak yang berhadapan dengan hukum karena usia di bawah umur. Kemudian yang pertama inisial A, usia 21 tahun. Kemudian anak inisial T, usia 16 tahun. Alamat Pusaka Jaya, Kabupaten Subang. Barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah kaos warna hitam milik korban, kemudian 1 buah celana jeans warna abu-abu milik korban, 1 buah celana dalam warna ungu milik korban, kemudian 1 buah jaket bomber warna hijau army milik korban, kemudian 2 bilah senjata tajam jenis pisau dapur milik pelaku, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih yang digunakan pelaku untuk menjemput korban. Kemudian untuk kronologi singkat kami sampaikan kepada rekan-rekan media, yaitu diawali pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 jam 18.09 pelaku mengajak korban untuk bertemu lewat WhatsApp. Kemudian pertemuan itu terjadi 1 minggu setelahnya, yaitu tanggal 25 Januari 2025 pukul 19.00. Korban dijemput oleh anak inisial T dan A di sebuah warung dekat gang rumah korban di desa Cibubur. Jadi mereka berboncengan bertiga dari rumah korban. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dari Patimban, jadi mereka dari rumah korban ke Laut Patimban, kemudian pada pukul 21.00 menuju ke lokasi yaitu Jalan Pertamina JAS 27, sampai di lokasi pada pukul 22.00. Kemudian di lokasi mereka bertiga melakukan komunikasi bercengkrama, kemudian terjadilah cekcok, ya. Terjadi cekcok, perkelahian di antara mereka bertiga. Kemudian si pelaku, ya, pelaku yang A, inisial A, mengambil pisau di dalam dashboard atau di dalam jok motor. Kemudian anak inisial T mengambil pisau yang berada di pinggang. Kemudian pelaku A itu menusukkan di sekitar leher mendekati kepala itu 2 kali. Kemudian anak inisial T menusukkan di sekitar punggung. Ketika sudah menusukkan tersebut, pelaku A dan anak inisial T itu kembali ke rumah. Di tengah jalan mereka berdua memastikan kondisi daripada korban sehingga kembali lagi ke lokasi semula. Ditemukan di lokasi semula korban masih dalam kondisi sekarat atau masih bergerak. Kemudian mereka menusukkan kembali. Hasil daripada olah TKP adanya 27 tusukan yang ada di tubuh korban. Selanjutnya pisau tersebut dibuang di sumur dekat lokasi kuburan yang tidak jauh dari TKP, yang satunya berada di sungai. Kemudian pada
pukul 23.45 kami mendapatkan informasi. Jadi setelah kejadian itu pada pukul 23.45 dini hari kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan. Saat itu unit Resmob Polres Subang dan personel unit 4 PPA Satreskrim dibantu oleh Resmob Polda Jabar dan unit Reskrim Polsek Pusaka Negara berhasil mengamankan kedua orang tersebut di rumah inisial T, ya, inisial T atau rumah anak. Itu kurun waktu kurang lebih 3 kali 24 jam setelah dari kejadian. Adapun perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, hasil otopsi sementara selain daripada 27 tusukan ditemukan di tubuh korban, ada luka sajam 3 tempat di paru-paru sebelah kiri, kemudian luka sajam paru-paru sebelah kanan dan ginjal kanan luka karena benda tajam 1 tempat. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 340 KUH pidana junto 338 KUH pidana dengan ancaman pidana pada pasal 340 KUH pidana yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan pada pasal 338 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Khusus pada anak inisial T atau selama ini disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau APH, proses penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mungkin itu bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau bertanya silakan. Apakah ini masuk pembunuhan berencana dan apakah kedua pelaku ada hubungan sama jenisnya? Jadi kalau pasal persangkaan sudah saya sampaikan di awal, yaitu ada pembunuhan berencana untuk pasal pembunuhan. Kalau untuk terkait dengan sesama jenis ini masih dalam proses penyelidikan reskrim, namun motifnya itu cemburu, ya, ada hubungan hubungan percintaan di antara mereka bertiga dan ada kecemburuan. Namun kalau terkait dengan sesama jenisnya saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polres Subang. Mungkin itu ya. Cukup? Rekan? Baik. Kalau senjata itu dari Polres Sudah. Jadi memang kedua pisau itu sudah dibawa oleh kedua pelaku, baik yang dewasa maupun yang anak. Karena ketika sampai di Patimban, sebelum ke lokasi kejadian perkara itu mereka sempat memotongkan daun pisang. Jadi si pelaku motong daun pisang untuk jadi tempat duduk. Kemudian yang inisial T yang anak itu memotongkan daun pisang juga untuk duduk ketika di Pelabuhan Patimban. Gitu ya. Baik. Percekcokan, jadi masih kita dalami secara, karena ini kan alibi masih menjadi hasil pemeriksaan awal dari pelaku. Namun nanti terkait dengan pendalaman lagi nanti sudah kita lakukan penyelidikan dan pasti nanti akan kita rekonstruksi. Namun yang jelas ada motif kecemburuan, ya, kecemburuan di antara pelaku dan